Kita semua pernah diinformasikan tentang bagaimana The Economists at War atau para pakar ekonomi yang mempraktekkan ilmunya untuk memenangkan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Berulang-ulang sudah dikatakan bahwa dasar dari MMT, Modern Monetary, adalah para pakar ekonomi yang membangun kekuatan perang hingga mereka bisa menang perang dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Demikian halnya pada Perang Dunia Ketiga sekarang ini. Saat ini, secara fisik mungkin hanya perang di Ukraina dengan Rusia dianggap sebagai agresor penyerang. Namun, terdapat data lebih dari 26.000 private army di sana dari 27 negara dunia. Artinya, walau atas nama individu, namun secara negara ternyata cukup banyak juga yang terlibat. Dan kita bisa mengartikan perang di Ukraina adalah Perang Dunia Ketiga. Kita tahu bahwa untuk Indonesia, untuk menjadi negara besar, kali ini kita harus belajar dari Rusia, dari cara Rusia menangani perang secara ekonomi. Bagaimana walau harus membiayai perang, walau diembargo, walau kena sanksi ekonomi, namun rubel, mata uang Rusia, adalah mata uang terkuat di dunia saat ini. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Sahabat semua, video narasi kali ini didukung oleh santara.co.id. Anda perlu dana cepat. Perusahaan Anda memerlukan mitra pemodal dengan melepaskan saham Anda. Bergabunglah ke web santara.co.id dan klik fitur daftarkan bisnis, di mana perusahaan Anda akan direview lebih dari 321.000 investor Santara. Dan jika usaha Anda menarik serta menguntungkan, pendanaan secara gotong royong, urun dana masyarakat menjadi solusi cepat pendanaan bagi Anda. Santara adalah perusahaan urun dana pertama dan terbesar di Indonesia. Sahabat, sekarang kita kembali ke Rusia sekarang. Kita semua mendengar informasi yang sama dalam beberapa minggu ini di seluruh dunia bahwa harga bahan pangan naik, barang langka tidak ada pemasoknya, harga energi naik, dan melemahnya banyak mata uang dunia. Kita membahas yang paling terakhir, mata uang banyak negara dunia kehilangan nilainya, alias melemah yang terhitung sejak awal tahun 2022. Kita melihat yen Jepang yang melemah 18% terhadap US dollar terhitung sejak awal tahun, yang mana hal ini merupakan perlemahan yen terburuk dalam 27 tahun terakhir. Saat ini, 1 dolar sama dengan 136 yen. Dibandingkan dengan ketika Rusia menginvasi Ukraina, 1 dolar sama dengan 115 yen. Demikian juga dengan Korea Selatan. Di bulan Februari, 1 dolar sama dengan 1.200 won. Sekarang 1 dolar 1.300 won. Demikian juga dengan peso Filipina. 1 dolar 54 peso yang merupakan nilai terendah dalam 17 tahun ini peso terhadap dolar. Rupiah India turun, rupiah Indonesia turun, yuan Tiongkok turun, dan tebak mana mata uang yang nilainya tidak turun? Iya benar, rubel Rusia. Kita jelaskan secara angka. Di hari invasi Rusia ke Ukraina, 1 dolar sama dengan 85 rubel. Kemudian datanglah embargo, boykot, dan sanksi perdagangan menimpa Rusia yang harusnya membuat ekonomi Rusia ambyar. Ternyata hari ini 1 dolar sama dengan 53 rubel, yang artinya rubel menguat 35% dalam waktu 4 bulan. Kok bisa rubel menguat? Sebagaimana kita ketahui, mata uang negara yang terlibat langsung perang biasanya melemah, apalagi yang diinvasi. Rubel Rusia kebalikannya. Mengapa? Bagaimana bisa terjadi? Harusnya sanksi ekonomi akan membuat rubel tak ada nilainya lagi. Mungkin tinggal separuh seharusnya. Kalau sebelum perang 1 dolar sama dengan 85 rubel, mungkin seharusnya 1 dolar sekarang harusnya 500 rubel. Tapi mengapa malah menguat? Yang terjadi karena 3 hal. Pertama, Rusia menjalankan capital control measure, yaitu tentang mengantisipasi langkah apa yang terjadi jika perang ekonomi dilakukan oleh pihak lawan. Untuk mempertahankan ekonomi Rusia, Rusia harus mempertahankan mata uang Rusia, yaitu rubel. Bank Sentral Rusia telah membuat kebijakan antisipatif jauh sebelum pihak barat bertindak menyerang ekonomi Rusia dengan sanksi, embargo, dan boykot, yaitu dengan strategi membuat uang dari Rusia tidak keluar Rusia atau keep the money inside Rusia. Misalnya, kalau Anda pebisnis di Rusia, Anda adalah perusahaan ekspor yang menghasilkan pendapatan dalam mata uang asing, katakanlah 100 juta dolar. Maka 80%-nya harus ditukar rubel Rusia. Tidak boleh keluar Rusia. Dipaksa menukarkan mata uang asing dengan rubel dan memaksa uang beredar di dalam Rusia. Alasan nomor 2, pembayaran gas oleh pihak barat menggunakan rubel. Dengan kebijakan tersebut, kebutuhan akan rubel terus meningkat. Dan alasan nomor 3 adalah kendali impor. Rusia membatasi impor sehingga kebutuhan Rusia akan dolar hampir tidak ada. Rusia memotong semua hal impor yang memakai mata uang asing.
Ditambah lagi, mitra strategis Rusia yaitu Tiongkok memakai rubel di dalam trading dua negara tersebut. Ini benar-benar main pintar keduanya. Jadi menguatnya rubel Rusia bukan organic market reaction, tetapi memang didesain dengan baik. Memang diciptakan kebutuhan atas rubel. Banyak pengamat tidak menyangka kekuatan rubel bisa sampai 53 rubel per dolarnya. Diperkirakan paling menguat hingga 70 rubel per dolarnya. Walau secara dagang harga barang Rusia menjadi mahal saat ini, namun ekonom Rusia tahu produksi Rusia tidak tergantikan seperti gas, minyak bumi, batu bara, pupuk, grain, dan lain sebagainya. Setidaknya produk Rusia tidak bisa tergantikan dengan cepat. Ada sisi lain yang negatif di Rusia jika dibandingkan dengan menguatnya rubel atau efeknya rubel, yaitu inflasi di Rusia mencapai 17%, GDP turun 7%, angka pengangguran meningkat menjadi 9%. Tapi shockwave atau indikator ekonomi yang memburuk bukan hanya milik Rusia. Inggris misalnya, inflasinya 9% yang merupakan terburuk dalam 40 tahun terakhir ini. Menambah parah keadaan, Bank of England memperkirakan inflasi Inggris akan double digit menjadi 11% di akhir tahun 2022 ini. Efeknya banyak demo di Inggris seperti pekerja kereta api di Inggris yang mogok kerja baru-baru ini. Yang kemudian para guru di Inggris sedang bersiap untuk demo yang menuntut pemerintah menangani masalah inflasi yang parah dengan misalnya menaikkan gaji mereka atau menurunkan pajak. Namun Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, tidak mau menuruti kehendak demo tersebut karena takut akan terjadi seperti di tahun 1970-an di mana pemerintah untuk menangani inflasi menaikkan gaji. Ternyata malah counterproduktif, malah meningkat inflasinya karena mereka malah spending barang-barang bukan buatan Inggris. Dengan informasi tersebut, sahabat semua, kita di Indonesia juga harus bersiap akan meningkatnya inflasi yang sampai saat ini belum diumumkan. Sudah lama loh nggak ada info yang biasanya BPS setiap bulan mengumumkan angka-angka tersebut. Kita tahu sih itu angkanya tidak bagus, namun jujur itu lebih baik, atau biar terlihat selalu bagus agar tahun 2024 nggak ada pilpres, diperpanjang 3 tahun ya gitu jabatannya. Ya monggo aja, kita dukung. Sama tolong ada jabatan komisaris utama BUMN yang untung buat gua deh. Mana ya yang untung BUMN-nya?